Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sahabat-sahabat sekalian, para guru pembina Pondok Pesantren Yasrib, anak-anak sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, inayah dan taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang memang sudah merupakan kegiatan rutin setiap tahun ajaran baru. Nah, sekalian, pada kesempatan ini materi kita adalah tentang selayang pandang mengenai Pondok Pesantren Yasrib, juga pengenalan cara belajar di Pondok Pesantren. Tentu anak-anak sekalian, sebelum mendaftar di pesantren ini, saya yakin bahwa anakku semua pasti sudah mencari informasi bagaimana tentang pesantren itu, sehingga anak-anakku menetapkan pilihannya untuk belajar di pondok ini. Namun tidak ada salahnya kesempatan ini saya sampaikan kembali secara sekilas mengenai pondok pesantren ini. Pondok Pesantren Yasrib ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa sebuah lembaga pendidikan agama yang statusnya swasta, karena setahu kami semua pondok pesantren di Indonesia itu statusnya swasta. Saya belum pernah mendengar, ya Allah Ta'ala, bisa jadi ada, tapi saya secara pribadi belum pernah mendengar ada pondok pesantren di Indonesia statusnya negeri. Nah, Pondok Pesantren Yasrib ini diwadahi oleh sebuah yayasan yang bernama Yasrib, Yayasan Yasrib, dan ini didirikan oleh Ande Gurunta Kiai Haji Daud Ismail bersama beberapa orang tokoh agama, tokoh masyarakat pada saat itu. Nah, sebagaimana juga yang pernah disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren sendiri pada hari Ahad, hari penyambutan, bahwa pondok pesantren ini sebenarnya punya sejarah panjang. Namun pada kesempatan ini tentu tidak dapat kami sampaikan secara ini. Tapi yang jelas
pondok pesantren Yasrib ini didirikan oleh Ande Kiai Haji Daud Ismail. Mulai dirintis pada tahun 1970-an atau 77 kurang lebih, baru bisa ditempati untuk belajar atau dimulai pembelajaran pertama di pondok ini pada tahun 1982. Dan pondok pesantren ini berada di Kelurahan Lapaju, masuk dalam wilayah Kota Sopeng, Kecamatan Labata, Kabupaten Sopeng. Ia memiliki area tempat kurang lebih 9 hektar. Ini tanah wakaf pemberian dari pemerintah. Dulu diberikan kepada Ande Duta Ki Haji Daud bermohon kepada pemerintah pada saat itu, Bupati Sopeng dalam hal ini orang tua kita Datuk Made Ali. Nah, itulah atas permohonannya Gurunta itu, maka diberikanlah sebidang tanah ini. Yang setelah kita ukur beberapa tahun lalu, ternyata yang sesuai dengan batas-batasnya dalam pemberian itu luasnya kurang lebih 9 hektar. Disinilah berdiri pondok pesantren Yasrib yang di dalamnya ada lembaga pendidikan formal, tingkat MTS, tingkat MA, dan Rodatul Atfal, juga Makna Ali. Nah, pondok pesantren ini ada juga hal yang berbeda dengan pondok-pondok yang lain. Beberapa pondok di luar, dalam hal ini bahwa pondok pesantren Yasrib ini lebih duluan dibangun pondoknya ketimbang madrasahnya, sehingga itulah statusnya dikatakan Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Yasrib, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Yasrib. Kan biasa ada pesantren Madrasah Aliyah, misalnya Madrasah Aliyah DDI, tidak ikut pondok pesantren DDI, tidak. Kenapa? Karena ada juga pesantren lebih dulu madrasahnya baru pondoknya, sehingga statusnya yang terlapor keluar isinya madrasahnya tidak ikut pondoknya. Sedangkan kita dari awal memang pesantren Yasrib lebih dulu pondoknya baru madrasahnya, sehingga itulah Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Yasrib, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Yasrib. Dan dengan dasar itu pula sehingga di Pondok Pesantren Yasrib ini kita tidak menerima, sampai saat ini belum menerima santri yang tidak memondok. Tidak menerima santri yang tidak memondok. Jika masuk untuk menempuh jenjang pendidikan belajar di pondok pesantren ini, apakah di Madrasah Aliyah atau Madrasah Sanawiyah, maka harus siap mondok. Dan itulah jadi persyaratan yang termasuk persyaratan pokok pada anakku pada saat mendaftar. Nah, anak-anakku sekalian yang kami hormati, kami muliakan, kemudian pondok pesantren Yasrib ini tidak jauh beda dengan pondok-pondok yang lain. Misalkan pondok pesantren Asadiyah, pondok pesantren Dede Imam Poso, pondok pesantren Al-Junaidiyah Diri. Dulu sewaktu atau semasa Gurunta
ada istilah empat besar, empat pesantren bersaudara di wilayah Sulawesi Selatan ini, karena ada istilah empat besar. Pertama Asadiyah Sekan, kedua DDI Mangkoso atau DDI Parepare, ketiga Ajunedia Bone Biru, keempat Sopte. Ini setelah kami berita di Kongo Opa Mamkanako. Jadi dimanapun kami ketemu, kita adalah saudara. Kenapa? Karena ilmu ya yang diajarkan dari Gurunta Haji Muhammad As'ad pada Gurunta ya pendiri keempat ini, itulah yang sumber ilmu kita. Anak-anak sekalian yang saya hormati, jadi itulah sedikit informasi tentang pondok pesantren Yasrib ini. Kemudian pondok pesantren Yasrib ini bukan hanya mengajarkan ilmu agama, karena biasa juga ya, orang berpikir pondok pesantren berarti ya yang dipelajari hanya agama. Nah, sehingga kadang ada orang yang mungkin cita-cita anaknya ingin jadi dokter, ya dia tidak masukkan anaknya di pesantren. Padahal sebenarnya pondok pesantren itu ya bukan hanya mengajarkan ilmu umum, akan tetapi di samping ilmu agama, tapi di samping ilmu agama juga diajarkan ilmu umum. Nah, dalam artian apa yang dipelajari, yang diajarkan di SMP, di sekolah umum, diajarkan pula di madrasah pondok pesantren. Tapi apa yang dipelajari di pondok pesantren ya tidak dipelajari di sekolah umum. Itulah keunggulan ya, lembaga pendidikan agama dalam hal ini lembaga pendidikan pondok pesantren. Maka tepat slogan ya, pondok sekolah madrasah, bahwa madrasah itu hebat. Anak-anak sekalian yang kami muliakan, jadi di pondok pesantren di samping belajar agama, belajar ilmu umum. Jadi mau jadi apapun cita-citanya, ya semuanya bisa. Sekolah di pesantren mau jadi dokter, silakan. Dan ini bukti, alumni pondok pesantren Yasrib sudah ada jadi dokter. Mau jadi polisi, bisa. Sudah ada alumni pondok pesantren Yasrib jadi polisi. Mau jadi anggota dewan, bisa. Sudah ada anggota alumni pondok pesantren Yasrib pernah jadi anggota dewan. Pokoknya mau jadi apa, selama itu baik bisa. Karena pondok pesantren Yasrib mengajarkan agama, juga mengajarkan ilmu. Mau jadi parawat, sudah banyak alumni pondok pesantren Yasrib jadi parawat. Jadi ya, tidak ada masalah. Bahkan jika kita belajar di pondok pesantren Yasrib, maka insya Allah kami yakin anak-anakku semua pasti punya bekal, ya, punya bekal. Jalannya akan ya terarah dengan baik. Ya, ada rem. Ya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menjadi santri di pondok pesantren Yasrib ini, anakku sekalian perlu mengetahui bagaimana ya pembelajaran, cara belajar di pondok pesantren Yasrib. Nah, anak-anakku sekalian, kami harapkan
bahwa untuk masuk mondok di pesantren Yasrib, belajar sekolah di pesantren Yasrib ini harus siapkan mental, harus siap diri, karena di pondok pesantren Yasrib ini tidak ada waktu, semua waktu hampir tidak cukup untuk kita atur. Tentu anakku sudah lihat di formulirnya, di situ sudah dibagi semua waktunya, mulai tidur sampai tidur kembali. Jadi betul-betul tidak ada waktu tanpa belajar. Nah, kita lihat jam 4 subuh bangun, itu sudah diatur. Kemudian masuk ke masjid, sholat, ada pengajian kitab sampai jam 6, kadang lewat jam 6, baru pulang mandi, habis mandi sarapan, habis sarapan ke sekolah belajar jam 7.15 sampai duhur sholat, masuk kembali kelas jam 1, pulang setengah 2, makan siang jam 2, kembali lagi di kelas belajar pesantren ini akhlakiyah sampai asar, sholat asar berjamaah. Situ ada lagi kegiatan istirahat sampai maghrib, sholat pengajian, sampai isya pulang, makan, belajar, tidur jam, begitu seterusnya. Oleh itu anak-anak sekalian, sebelum datang di pondok pesantren ini, maka mantapkan, perbaiki niatnya. Datang di pondok niatnya untuk belajar, menuntut ilmu agama, maka insya Allah anak-anakku pasti akan mendapatkan berkahnya. Saya teringat anak sekalian, ini saya dengar langsung Timun Nagurutta Nadociliku, masa hidupnya Nagurutta Haji Basri Daud, dalam bahasa Bugis Makadai Gurutta de gaga, tidak ada yang saya selalu de gaga toli wa dararinga rizesina kong Allah subhanahu wa ta'ala as-suwani sangadina barakom mengikong Allah ta'ala nabuka mengikong masina nama sewi sinina tauhan kai di pesantren ini, baik santrina maupun guruna. Jadi ajak monasem, jadi beliau sampaikan kepada saya, ajak mau mangini, jangan kau bosan tinggal di pesantren. Cuma satu saya minta, keikhlasan. Inilah yang selalu ditekankan oleh kita. Ikhlas koma dulu. Jika kamu ikhlas, maka insya Allah kamu masuk dalam bagian doa-doa kami. Kamu pasti akan melihat mita tumatu wasilina. Anak sekalian, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ia rupasan guru taruh. Jadi untuk datang di pesantren jangan ada niat yang lain. Datang demi untuk belajar karena Allah. Adapun mau jadi ini, jangan itu jadi niat.
Saya mau sekolah di pesantren karena mau jadi dokter, mau jadi polisi, jangan itu. Tapi datang di pesantren belajar menuntut ilmu karena Allah. Ada pun cita-cita mau jadi polisi, jadi dokter, insya Allah. Nah, nanti Allah yang lihat, nanti Allah yang balas. Asalkan ikhlas fi ma'guru ma'tuntu, maka apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, ya, maka Allah, ya, Allah Ta'ala pasti untuk. Nah, sekalian yang kami muliakan, kemudian juga sangat ditekankan pembinaan akhlak, bukan hanya pendidikan, akan tetapi pembinaan akhlak juga sangat ditekankan. Sehingga sekalian perlu juga kami sampaikan, termasuk orang tua, para wali, bahwa di pondok pesantren kita ini bagian daripada pembinaan akhlak semua sudah diatur, termasuk dalam hal berpakaian. Jadi pondok ini anak kita tidak diperkenankan membawa pakaian atau memakai pakaian yang tidak atau kurang islami. Salah satunya ya bagi laki-laki misalkan memakai celana yang ketat, jeans yang ketat, semua ya sudah diatur, sehingga anak-anak sekalian, para orang tua wali, jika mengantar wabah ini nanti berakhir, ya, kita sudah masuk pondok, ya, kami sampaikan pada kesempatan ini, janganlah anak kita diberikan atau dibawakan pakaian yang kurang islami. Kemudian anak sekalian, karena ini juga ya pernah jadi masalah di pondok kita ini, termasuk dalam hal penataan rambut. Ini perlu kami sampaikan supaya nanti tidak terulang lagi. Jadi anak-anak kita sudah sewaktu mendaftar ini sudah ada semua tata tertib, aturan-aturan ya, yang disampaikan, termasuk terkait dengan hal penataan rambut ini ya, tidak diperkenankan panjang. Nah, tidak boleh rambutnya itu bagi laki-laki. Sudah ada ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh pondok, oleh madrasah. Nah, ini juga pernah terjadi, ada santri dirapikan rambutnya, dia tidak terima, termasuk juga orang tuanya.
Sehingga pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa di pondok pesantren ini, di sekolah kita ini sudah ada tata tertib. Siapapun yang masuk ingin bergabung di pondok ini, maka harus taat terhadap tata tertib aturan-aturan yang ada. Kan ada istilah bahwa di mana kaki berpijak, maka di situlah bumi tinggi. Di mana pun kita berada, kita masuk di satu lembaga, di satu rumah, di satu tempat, maka kita harus tunduk taat pada aturan yang berlaku di tempat. Nah, sekalian yang kami cintai, kami banggakan. Jadi kami selaku pengurus penanggung jawab di Pondok Pesantren Yasrib ini sangat berterima kasih pada seluruh orang tua wali, pada anak sekalian yang telah memilih Pondok Pesantren ini menjadi tempat untuk menimba ilmu agama. Mudah-mudahan harapan kita, niat baik kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita untuk belajar ilmu agama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua yang belajar di pondok ini dirahmati oleh Allah, menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi aset kita, khususnya kepada kedua orang tua. Saya kira inilah sedikit yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan anak sekalian, para orang tua, wali santri senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira demikian jelas mengenai pondok pesantren dan juga bagaimana cara belajar di pesantren ini. Insyaallah dengan segala kesungguhan, dengan kejelasan, kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.